Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Apakah sahabat memiliki seorang anak? Bagaimana sahabat mendidiknya? Mendidik anak tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada strategi khusus agar anak tersebut mandiri dan sukses kelak. Kita mau dengarkan dulu cara hambanya Evangelis Dautoni dalam mendidik anak. Ini dia. Ya Pak Daud, bagaimana kabar restorannya? Ini banyak jemaat yang tanya, udah saya bagikan GPS-nya, share Google-nya. Ya kan nemani anak aja Thomas untuk supaya belajar bekerja Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kalau kita mendidik anak, nomor satu itu disiplin dulu Thomas. Disiplin yang terutama Pak Daud ya. Disiplin tekun Thomas. Dan tekun, yes. Nah, disiplin tekun Thomas. Yes. Nah, kedua itu adalah bisa menjaga dirinya. Yes. Nah, apa gunanya pandai kalau terkena narkoba? Sabu-sabu setelah itu busa-busa. Iya Pak Daud. Ngegame terus akhirnya jadi on. Betul. Yes. Nah, Matanya makanya buta. anak harus belajar diajar menjaga dirinya, Thomas. Betul. Nomor ketiga baru pandai, Thomas. Iya. Orang tidak terlalu pandai tapi tekun disiplin bisa hidup, Thomas. Betul Pak Daud. Tapi orang pandai tidak tekun, tidak bisa menjaga dirinya, jadinya malas, tidak bisa apa-apa. Betul Pak Daud. Jadi makanya mendidik anak itu nomor satu apa, Thomas? Disiplin. Disiplin tekun, Thomas. Tekun. Kedua apa, Thomas? Iya Pak Daud. Bisa menjaga dirinya. Bisa menjaga dirinya. Nah, misalnya bisa mandiri, nyuci baju, nyuci piring, setelah itu bisa berkebun, bisa semuanya mandiri, Thomas. Ya, jadi yang pertama disiplin, kedua bisa menjaga dirinya sendiri. Dan mengurusi dirinya sendiri. Iya Pak Daud. Jangan bisa ngurusi orang, tapi tidak bisa ngurusi sendiri. Iya Pak Daud. Nah, ketiga baru pandai. Supaya tidak on, gitu aja, Thomas. Yes Pak Daud. Supaya tidak apa, Thomas? On Pak Daud. Thomas pinter kan? Disiplin Pak. Apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni ini masuk di akal. Saya sangat setuju. Yang pertama adalah disiplin. Ini penting. Kasih tanpa disiplin itu sangat berbahaya. Bisa membuat anak melonjak, ya, dominan kepada orang tua. Setiap saat memiliki keinginan dia akan berontak dan dia akan memaksa. Sementara disiplin tanpa kasih pun itu bahaya. Terlalu keras, otoriter, nanti anak juga berontak. Jadi disiplin itu penting dan disertai dengan kasih. Disiplin mengarah kepada teguh, ya, tekun. Karena anak itu akan mengalami banyak proses untuk mempersiapkan dirinya. Kalau dari sekolah saja atau di sekolah saja dia sudah nggak bisa disiplin, tekun dalam mempersiapkan diri, apalagi nanti kalau sudah bekerja. Jadi saya sangat setuju disiplin ini penting. Karena ini bermanfaat kepada banyak hal, termasuk spiritual, ya, disiplin ibadah, disiplin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, disiplin baca Alkitab, dan disiplin latihan. Pokoknya ini bisa mengarah kepada banyak hal. Dan disiplin itu akan mendatangkan hasil yang menyenangkan.
Tentunya untuk si anak juga, orang tua hanya mengarahkan dan para guru hanya membina. Lalu yang kedua adalah bisa menjaga diri, ya, atau bisa juga melindungi diri sendiri. Banyak anak masalah makan aja harus orang tuanya yang handle, ya, manja sekali. Jadi orang tua, saya sarankan latih anak kita untuk bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, ya. Untuk kepentingan diri sendiri biasakan dia yang melakukan. Kecuali kalau dia nggak bisa lakukan itu, ya kita bantu. Karena nanti ada masanya si anak akan meninggalkan orang tua. Mungkin bisa sekolah atau mungkin bisa bekerja. Dan kalau sudah tidak terbiasa menjaga diri, ya bahaya sekali. Dikit-dikit mama, papa, dalam perantauan seperti itu kan repot. Dan yang ketiga tadi adalah pandai. Ini juga penting, makanya support anak kita untuk sekolah tinggi-tinggi, ya, belajar dengan benar. Pintar itu penting, tetapi tidak paling penting. Karena pintar tanpa disiplin dan menjaga diri, termasuk ada karakter di dalamnya, itu bisa membuat orang jahat. Dia akan mengakali sesuatu untuk mendapatkan uang, harta. Dia bisa menghalalkan segala cara. Bukankah koruptor itu pintar-pintar? Bahkan dari sekolah yang bagus, ada juga yang dari luar negeri. Jadi pintar doang itu berbahaya. Ya, jadi seimbang tiga hal ini. Disiplin, menjaga diri, dan pintar atau pandai. Hambanya Evangelis Daud Tony tidak sekedar ngomong. Beliau punya anak itu luar biasa. Dia terapkan disiplin. Disiplin spiritual, disiplin fisik, disiplin talenta. Ya, makanya Felicia sudah bisa membuka usaha, ya, ayam kampung, ya, Mbok Rasiem. Bagi sahabat yang pingin berkunjung, ya, posisinya persis di dekat pintu tol Solo, ya, pasti gampang carinya, ya, tinggal klik Google Map pasti ketemu, ya, ayam kampung Mbok Rasiem. Ini nama nenek dari hambanya Evangelis Daud Tony. Felicia masih muda loh, ya, masih remaja, tetapi sudah bisa membuat resep untuk sebuah entrepreneur. Wah, ini luar biasa. Bagaimana dengan anak kita? Ya, pasti mereka juga bisa. Ya, mungkin tidak seperti Felicia bergerak di kuliner, atau mungkin anak kita yang lain bisa bergerak di bidang tertentu. Ya, mari support. Saya secara pribadi melihat banyak anak-anak yang sangat bergantung kepada orang tuanya. Begitu orang tuanya sudah tidak ada atau sudah tidak mampu lagi mendidik, dia lepas tangan, dia lepas kendali, dia terhanyut, dan biasanya masuk kepada kenakalan remaja. Tapi kalau kita bisa didik dia, ya, dengan baik, pasti nanti dia akan tumbuh sebagai anak yang luar biasa. Pasti berprestasi, tidak akan memalukan orang tuanya. Itu dia. Jadi mari orang tua lebih bijaksana, minta kebijaksanaan dari Tuhan. Itu memenuhi kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ya, cara mendidik anak itu tidak segampang yang dibilang orang banyak. Ya, bahkan anak yang berbeda dengan yang lain itu penanganan juga beda. Nggak sama penanganannya, ya. Seperti itu. Jadi kita harus pelajari juga watak, karakter anak, sehingga pembentukannya gampang. Seperti itu. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga orang-orang tua dimanapun berada bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, mengantarkan mereka kepada masa depan yang
cemerlang. Tuhan Yesus memberkati.